Halo Sobat Movie, kembali lagi bersama Movie Inspirasi. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengulas sebuah film yang berjudul The Fifth Wave. Namun sebelum kita memulai mengulas alur ceritanya, saya hanya mengingatkan kembali bahwa konten ini mengandung spoiler. Jadi bagi kalian yang belum menonton filmnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu. Karena biar bagaimanapun, pengalaman menonton film secara keseluruhan akan lebih baik dibandingkan dengan hanya mendengarkan konten ulasan alur ceritanya. Namun tentunya, semua pilihan kembali lagi ke tangan sobat masing-masing. Mana yang lebih baik menurut sobat? Film The Fifth Wave mengisahkan tentang bencana yang terjadi di bumi yang disebabkan oleh makhluk asing, dan mereka membagi serangan itu menjadi 5 gelombang besar. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita mulai ulas alur cerita movie-nya. Film dimulai dengan adegan di mana seorang gadis remaja yang bernama Casey tengah berada di sebuah toko yang sudah berantakan. Ia bertemu dengan seorang pria yang terluka, namun karena curiga, ragu dan takut, ia pun menembaknya. Kemudian scene mundur beberapa waktu lamanya. Terlihat Casey sedang menjalani kehidupan biasa, seperti gadis remaja pada umumnya. Berpesta bersama teman-teman, curhat dengan sahabatnya, dan menyapa seorang pria remaja dengan sedikit gugup. Suatu hari warga kota dihebohkan dengan munculnya pesawat aneh yang melayang di atas mereka. Namun selama 10 hari, benda itu hanya diam di angkasa. Tidak ada pesan atau komunikasi, dan hal itu cukup membuat warga resah. Mereka yang khawatir memilih untuk pindah ke pinggir kota. Keesokan harinya, Casey bersekolah seperti biasa. Namun tak ada yang menduga bahwa hari itu adalah hari terakhirnya menjalani kehidupan normal di bumi. Tiba-tiba HP miliknya dan seisi kelas mati, bersamaan dengan padamnya listrik. Sesaat kemudian, ketika mereka memandang keluar jendela, tampak sebuah pesawat nampak kehilangan kendali dan akhirnya jatuh dan meledak, diikuti dengan mobil-mobil yang bertabrakan di jalanan karena kerusakan serentak pada semua mesin. Dan benar saja, ternyata semua mesin dan kelistrikan yang ada di daerah itu tidak dapat berfungsi. Bahkan sistem air minum pun terhenti. Beberapa hari kemudian ketika Casey dan adiknya sedang mengambil air di sungai, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya air bah yang menyapu begitu dahsyat. Untung saja mereka dapat menyelamatkan diri dengan naik ke pohon besar. Air bah itu rupanya menyapu seluruh dunia, dan yang paling parah adalah kota-kota yang dekat dengan pantai. Kerusakan yang berat melanda bumi, dan kota pesisir pun hilang ditelan air. Dan di saat itu jumlah manusia yang mati dan hilang sangatlah banyak. Saat itu manusia yang tersisa menyadari bahwa hal-hal yang terjadi merupakan gelombang serangan yang dilakukan oleh makhluk asing tersebut. Kejadian matinya mesin dan listrik di seluruh dunia ternyata adalah gelombang serangan pertama, dan gelombang serangan kedua adalah banjir besar yang melanda bumi. Seolah belum cukup dengan 2 gelombang dahsyat itu, tiba-tiba keanehan kembali terjadi. Tampak burung-burung di udara berperilaku ganjil. Mereka berkumpul dan menyebar kembali. Ternyata gelombang ketiga adalah serangan yang menggunakan virus flu burung. Makhluk asing itu membuat burung saling menularkan virus dan memodifikasi virus tersebut, sehingga ketika burung mulai menularkannya kepada manusia, virus itu bisa menular dengan sangat cepat dan sulit disembuhkan. Ada orang-orang yang kebal virus dan sembuh dengan cepat, namun juga tak sedikit yang meninggal akibat virus ganas tersebut. Termasuk salah satunya adalah ibu Casey. Setelah memakamkan istrinya, ayah Casey mengajak Casey dan adiknya untuk meninggalkan rumah dan bergabung dengan camp orang-orang yang masih selamat. Mereka berjalan kaki dan akhirnya tiba di sana. Mereka disambut dengan ramah oleh penduduk camp. Malam harinya, ayah Casey memanggil secara diam-diam dan memberi Casey sebuah pistol untuk berjaga-jaga jika berada dalam kondisi berbahaya. Di camp itu mereka hidup berdampingan.
saling menolong dan saling menjaga. Suatu hari, mereka dikejutkan dengan kedatangan para tentara menggunakan mobil baja dan bis sekolah. Suatu hal yang janggal, mengingat mesin dan listrik tidak berfungsi saat itu. Tentara-tentara itu mengaku selamat dan membangun tempat perlindungan untuk orang-orang lain yang juga selamat di suatu tempat bernama markas Wright-Patterson. Mereka bermaksud untuk membawa penduduk camp itu ke markas. Penduduk camp pun merasa senang dan aman melihat para tentara datang untuk mereka. Namun anehnya, mereka memisahkan camp menjadi golongan anak-anak dan golongan dewasa. Anak-anak mereka masukkan ke dalam bus untuk dibawa ke markas, sementara orang dewasa dibawa ke aula. Casey dan adiknya masuk ke dalam bus dan ayahnya ikut dalam rombongan dewasa ke aula. Ketika bis berangkat, adik Casey berkata bahwa bonekanya tertinggal. Casey meminta adiknya untuk duduk saja dan ia yang akan mengambil boneka tersebut. Ketika hendak kembali, tiba-tiba bus itu berangkat dan Casey pun terpisah dengan adiknya. Adiknya yang masih kecil bingung dan takut karena ia terpisah dengan ayahnya dan Casey. Casey yang juga bingung berinisiatif menyusul sang ayah ke aula. Dan hal yang mengejutkan terjadi yang membuat Casey akhirnya bersembunyi. Para tentara itu berkata bahwa makhluk asing kini dapat memasuki dan mengendalikan pikiran dan tindakan manusia. Saat ini, pemeriksaan terhadap anak-anak lebih mudah terdeteksi daripada terhadap orang dewasa, sehingga mereka membawa anak-anak mereka terlebih dahulu ke markas, dan pemeriksaan orang dewasa dilakukan di aula ini. Hal itu mengundang amarah penduduk camp yang membuat keributan terjadi dan berujung pada baku tembak yang begitu sadis. Para tentara itu akhirnya membunuh semua orang dewasa di camp dan pergi meninggalkan camp untuk kembali ke markas. Casey keluar dari tempat persembunyiannya dan ia sangat terpukul melihat sang ayah sudah terbujur kaku. Kini Casey dan adiknya menjadi yatim piatu. Ia lari ke hutan dan mencoba menenangkan diri sambil membuat rencana untuk menyusul adiknya ke markas Wright-Patterson. Sementara itu, adik Casey dan anak-anak lainnya tiba di markas. Mereka dibentuk oleh para tentara menjadi beberapa kelompok regu, dan di sana mereka diperlihatkan bagaimana makhluk itu berada di kepala manusia dan mengendalikan pikiran dan perbuatannya. Serta anak-anak itu dilatih layaknya seorang prajurit, mulai dari latihan fisik, berkelahi, dan menembak. Dan pada leher belakang mereka dipasangi alat pelacak untuk memastikan mereka aman dan terpantau. Komandan tentara yang bernama Kolonel Voss berkata pada mereka bahwa mereka kini harus melupakan dunia anak-anak dan menjadi prajurit militer yang kuat untuk membalaskan kematian orang-orang yang mereka sayangi. Setelah melewati hutan, Casey akhirnya sampai di sebuah toko yang berantakan, seperti yang diperlihatkan pada awal film tadi. Usai mengambil beberapa barang untuk kebutuhan, ia pun melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah jalan raya. Tiba-tiba ia ditembaki oleh seseorang, dan malangnya, kakinya pun terkena peluru. Ia berusaha untuk melarikan diri, namun tubuhnya terlalu lemah. Casey pun pingsan. Ia terbangun di sebuah rumah, milik seorang pria yang merawat lukanya. Pria itu bernama Ivan. Ivan berkata bahwa Casey sudah tertidur beberapa hari. Kepada Ivan, Casey menceritakan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju markas untuk menyusul adiknya. Awalnya Ivan tidak setuju dengan ide Casey karena jaraknya yang cukup jauh dan banyak pasukan dan pesawat pengintai milik makhluk asing tersebut yang berkeliaran sepanjang jalan dan hutan. Namun setelah mereka berdebat, akhirnya Ivan memperbolehkan Casey pergi dan bahkan ia akan menemaninya berangkat ke markas. Di markas, tempat anak-anak berkumpul dari berbagai penjuru, ada seorang pria yang bernama Ben. Pria itu pernah ditemui oleh Casey di Besta beberapa hari sebelum kedatangan makhluk asing ke bumi. Ben menjadi ketua salah satu kelompok di antara puluhan kelompok yang ada di markas itu. Dan salah satu anggota kelompok Ben adalah adik Casey. Ben sangat menyayangi dan selalu menjaga adik Casey. Perjalanan Casey dan Ivan sudah cukup jauh.
Dan sembari berjalan, mereka saling membagikan kisah hidup masing-masing. Ivan menjaga Casey dengan baik, bahkan ia mengajarkan bagaimana cara membela diri dan merebut pistol dari tangan musuh. Tanpa disadari, bibit asmara pun mulai tumbuh di antara mereka. Suatu malam ketika Casey dan Ivan sedang tidur di hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang. Namun ada sesuatu yang mengejutkan Casey, bahwa ketika hampir kalah berkelahi, tiba-tiba Ivan menghajar dan melempar mereka dengan tenaga yang sangat kuat. Casey pun curiga dan meminta Ivan jujur. Akhirnya Ivan pun menceritakan semuanya, bahwa sebenarnya sudah sejak lama ada induk semang makhluk asing yang hidup di dalam dirinya. Ia separuh manusia dan separuh dikuasai oleh makhluk asing. Ternyata makhluk asing itu sudah sejak lama beberapa kali berkunjung ke bumi secara sembunyi-sembunyi. Dan baru kali ini mereka berkunjung secara besar-besaran dan terang-terangan. Awalnya ia menganggap cinta adalah ilusi, namun ternyata ia merasakan hal yang berbeda saat bertemu dengan Casey. Mendengar itu, Casey marah dan tidak mau tahu. Ia hendak pergi sendiri dan tak memperbolehkan Ivan untuk ikut. Ivan pun melepas kepergiannya dengan berat hati dan mengatakan bahwa sesungguhnya yang ada di markas bukanlah tentara yang asli, tetapi mereka sudah berada di bawah pengaruh makhluk asing, dan upaya mereka dalam merekrut anak-anak untuk dijadikan tentara sebenarnya adalah gelombang keempat. Waktu pun berjalan. Kini tiba waktunya anak-anak yang sudah terlatih di markas untuk melakukan latihan di medan perang sungguhan. Mereka diminta berperang sambil menggunakan helm dan lensa kacamata yang dapat menunjukkan jati diri asli dari makhluk yang menguasai kepala manusia, tak terkecuali kelompok band. Mereka pun terlibat dalam baku tembak yang begitu hebat, hingga salah seorang anggota kelompok band pun mati. Saat mereka sedang berlindung di sebuah bangunan, seorang anggota band yang lain merasa kesal dan ingin meninggalkan semua itu. Ia melepaskan alat pelacak di leher belakangnya, dan betapa terkejut seluruh kelompok itu bahwa melalui kacamata mereka melihat gadis itu memiliki induk semang dari makhluk asing yang di kepalanya. Ben tidak ikut terpancing oleh keadaan, malah ia menjadi curiga, dan ketika ia juga melepas alat pelacak di lehernya, ia juga terdeteksi memiliki induk semang makhluk asing di kepalanya. Ternyata kacamata itu hanyalah tipuan yang mendeteksi orang yang tidak memakai pelacak sebagai orang dengan makhluk asing di kepalanya, padahal sebenarnya tidak demikian. Dan orang yang memakai alat pelacak dideteksi sebagai manusia biasa. Kini mereka tahu bahwa mereka hanya dimanfaatkan oleh para tentara palsu yang notabene adalah makhluk asing yang menguasai tubuh manusia itu. Dan sebenarnya yang mereka tembaki sedari tadi tidak lain adalah warga biasa. Memang terkadang sesuatu hal kerap kali berilusi tanpa sepengetahuan kita, hingga menyebabkan kita salah dan keliru menilai sesuatu. Ben dan teman-temannya juga menyadari bahwa serangan ini hanyalah latihan mempersiapkan perang yang sesungguhnya untuk memusnahkan manusia-manusia terakhir di bumi. Dan itu adalah gelombang terdahsyat, yaitu gelombang kelima. Ya, merekalah yang akan digunakan sebagai alat untuk serangan gelombang kelima. Mereka memutuskan untuk meninggalkan misi dan melarikan diri. Namun sayangnya, adik Casey tidak ikut. Ben sengaja meninggalkannya di asrama markas karena ia tidak tega untuk melibatkannya berperang. Akhirnya Ben meminta semua temannya untuk pergi duluan, sementara ia akan meminta armada menjemputnya kembali ke markas untuk membawa adik Casey pergi dari sana diam-diam. Tak lupa ia meminta salah seorang timnya untuk menembaknya di bagian tubuh yang tidak berbahaya agar ia tampak terluka di depan para pimpinan tentara. Ketika dijemput, Ben mengaku bahwa seluruh timnya gugur dan hanya ia yang selamat, dan ia pun kembali ke markas. Di satu sisi, Casey tiba di markas juga, dan ia berusaha menyelinap dengan memakai baju seorang tentara wanita yang sudah dilumpuhkannya. Ia mencari adiknya di seluruh ruangan bagian markas itu. Dan di sebuah ruangan, ada Ben yang sedang diinterogasi oleh Kolonel Voss yang curiga bagaimana mungkin ia dapat selamat
dan hanya luka ringan. Saat kolonel memutuskan untuk menyuruh anak buahnya membunuh Ben, tiba-tiba terdengar ledakan dan terjadi goncangan keras di ruangan itu. Ben memanfaatkannya untuk melumpuhkan penjaga dan ia lari. Ketika sedang melarikan diri, ia bertemu dengan Casey. Dan mereka pun terkejut bisa bertemu di sini dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari adik Casey. Mereka pun segera mencari bersama-sama dibantu oleh Ben. Ledakan terus terdengar di sepanjang langkah mereka. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Ivan. Ternyata Ivan lah yang memasang peledak-peledak itu. Ia bermaksud untuk menghancurkan seluruh markas dan ia meminta Casey dan Ben untuk segera menemukan adik Casey sambil ia terus memasang peledak di seluruh penjuru bangunan. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Casey dan adiknya. Akhirnya, Casey menemukan adiknya di antara anak-anak lain. Rupanya para tentara palsu itu hendak melarikan diri sambil membawa pasukan mereka, yaitu anak-anak tak bersalah itu. Mereka sungguh polos dan tidak tahu apa-apa. Casey segera membawa serta Ben dan adiknya untuk lari keluar dari markas. Mereka berlari dengan susah payah, tanah nyaris terbelah karena begitu kuatnya bom yang dipasang oleh Ivan. Sembari mereka juga ditembaki oleh Kolonel Voss dan pasukannya. Tanpa diduga, teman-teman kelompok Ben pun muncul dan menjemput mereka untuk melarikan diri. Akhirnya mereka pun selamat. Di akhir cerita, kita akan melihat Ben berkumpul bersama Casey dan adiknya, beserta kelompoknya juga untuk makan bersama. Mereka harus memulihkan tenaga dan kembali berjuang untuk memenangkan peperangan. Dan film pun usai. Gimana menurut Sobat Movie? Apakah teman-teman penasaran dengan akhir film ini? Menurut saya, sepertinya akan ada lagi kelanjutan dari film The Fifth Wave ini. Karena setahu saya, bukunya sudah terbit dan tidak menutup kemungkinan untuk diangkat kembali ke layar lebar. Segitu dulu pembahasan alur cerita movie kita kali ini. Bila sobat hendak request sebuah film untuk saya ulas, silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai kita bertemu kembali di pembahasan alur cerita movie selanjutnya.